Ya, selamat malam semuanya, sahabat-sahabat entrepreneur. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Bento Channel. Hari ini saya akan sedikit menerangkan masalah caranya membuka toko kelontong. Ya, jadi untuk saat ini bisnis dari toko retail masih bertahan di saat corona seperti sekarang ya. Tapi untuk saat ini karena situasi corona dan juga musim penghujan, jadi memang agak sedikit sepi, tapi setidaknya masih bisa bertahan dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain ya. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi kasir ya, EPOS 4. Di sini sebenarnya untuk memudahkan pencatatan saja dan stok barang. Untuk barang-barangnya kita sudah kelompokkan. Jadi di dalam satu baris rak itu seperti ini, misalnya saya kelompokkan untuk alat-alat listrik ya. Jadi semua keperluan listrik itu saya taruh di sini. Jadi ketika kita mengelompokkan barang, pelanggan juga akan merasa nyaman berbelanja. Jadi ini pampers, kebutuhan bayi. Nah, di bawahnya ada alat-alat cuci ya, maksudnya deterjen. Seperti ini kita kelompokkan perlengkapan mandi ya. Jadi kita taruh dalam satu rak, jadi pelanggan tidak bingung mencarinya, dan kita pun ketika sales datang dapat dengan mudah melihat stok barang kita secara langsung ya. Seperti ini untuk mainan kita kelompokkan ya. Di sini juga ada alat untuk perlengkapan upacara. Jadi konsepnya di sini, konsep yang saya terapkan di sini adalah ketika mereka masuk ke toko ini, keluar mereka harus bawa barang. Jadi kita catat semua, awal-awalnya kita catat semua apa yang mereka cari. Kalau kita tidak punya, kita catat. Dan untuk barang-barangnya sebenarnya ada yang perputarannya cepat, ada barang yang perputarannya lambat. Sepanjang itu masih dalam konsep minimarket ataupun toko retail, kita akan jual. Ya tentu saja kita tidak mungkin menjual semen atau kayu balok, bahan-bahan bangunan kan tidak mungkin ya. Sepanjang itu masih dalam konsep minimarket, kita akan jual ya. Untuk jam buka tutupnya itu menyesuaikan dengan kondisi kita ya.
Kalau saya bukanya kebetulan di depan lokasi toko ini ada pasar tradisional. Jadi kalau pas pasaran dalam artian karena pasaran itu datangnya tiap 3 hari sekali. Tapi kalau tiap pasaran kita buka jam 5 ya. Tapi hari-hari biasa kita bukanya jam 6. Untuk jam tutupnya kita tutup jam 9. Ya. Ya, kita lihat itu di sana ada penampakan 2 orang ya. Ya, sekarang dia akan mempersiapkan untuk menutup toko ya, karena sudah jam tutup. Ya, ini adalah founder dari Toko Surya ya. Jadi kita berjuang bersama membesarkan toko dari awalnya kecil menjadi besar. Nah, dan ini adalah dia tugasnya di bagian pengeluaran. Nah, ini lagi satu. Dia sedang menangis kayaknya. Nah, ini di bagian pengeluaran sama ini. Jadi semua yang menyangkut tentang pengeluaran dia yang bidangi. Kalau ini di bagian pemasukan. Senyumnya manis sekali. Kita juga jual kacamata ya. Jadi kacamata masih dalam konsep. Jadi kita jual. Sepanjang itu menguntungkan, bisa mendatangkan untung dan hasil, kita akan jual. Ya seperti ini. Kita kelompokkan, alat kecantikan, kelompokkan. Ya. Kita juga jual mainan-mainan yang murah-murah. Jadi mengenai barang yang kita jual itu sebenarnya menyesuaikan dengan kondisi di tempat kita masing-masing. Kebetulan saya bukanya di desa, jadi saya harus menyesuaikan dengan kondisi orang-orang di sekitar tempat saya berusaha. Tidak mungkin saya menjual mainan yang harganya mahal-mahal, karena mereka juga harus memikirkan kebutuhan primer mereka seperti beras, gula, kopi, dan lain-lain. Ya, kita juga jual es krim. Es krim kita gunakan 2 merek ya, yang paling dicari ya. Nah, untuk kulkas dan pendingin, kebanyakan dari kita ini selaku pinjam ya. Kayak Freezer ini, kalau kita mau jualan es krim kita dikasih pinjam sepanjang kita mau menjual es krim. Dan juga pendingin ini ya. Cuma ini aja yang putih saya beli ya, sisanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, itu ada pengumuman untuk COVID ya. Ya, ini dia. Jadi toko ini saya awalnya berjualan itu tahun 2014 ya. Jadi sudah hampir 6 tahun. Dulunya tidak segini ya. Dulunya mungkin setengahnya dari ini. Ya, setengahnya. Sekarang ukurannya kalau tokonya saja 14 meter kali 8 meter. Dulunya ketika pertama kali buka 7 meter kali 5 meter. Jadi hampir setengah ya. Setengah kurang ya, setengah lebih ya.
Jadi awal-awalnya kita mulai dari kecil ya. Apapun yang kita lakukan, kita mulai dari kecil. Sana juga ada susu-susu untuk bayi ya. Mengenai pembelian barangnya, sistemnya ada yang cash, ada yang kredit. Ya. Seperti susu-susu ini saya kredit. Dapat tempo 14 hari. Jadi kita masih dapat tempo 14 hari. Jadi selama 14 hari kita berusaha untuk menjual. Kalau barangnya belum habis ya mereka datang bawa tagihan, kita bayar ya, tapi awal-awalnya kita bayar cash dulu sebagai etikat baik kita kepada perusahaan, bahwa kita punya etikat baik dan kepercayaan ya. Awal-awalnya cash dulu, setelah mereka percaya kita didaftarkan sebagai pelanggan tetap, kita mendapat ID, kita mendapat fasilitas kredit dengan tempo 14 hari. Lumayan membantu untuk permodalan ya. Tapi seperti barang-barang yang lain cash ya, kita bayar cash. Seperti kacamata ini, telur karena didapat dari supplier kecil ya, mereka belum bisa kasih kredit ya. Nah, sini ada rak rokok ya. Dulu kita gunakan rak rokok yang kecil ya, mungkin ukurannya sekitar 40 cm kali 30 cm. Tapi sekarang kita dikasih rak oleh perusahaan dua perusahaan rokok ya, yang besar ini ya, lumayan sangat membantu penampilan ya. Jadi kita juga jualannya enak, pelanggan juga jualannya bagus, belinya nyaman ya. Intinya dalam berusaha itu, dalam membuka toko retail seperti ini, kita bikin pelanggan berbelanjanya nyaman, senyaman mungkin ya. Karena kebanyakan dari mereka kadang-kadang punya waktu sedikit untuk keluar belanja. Kalau kita natanya tidak teratur, nyari barangnya lama, mereka jadi enggan untuk berbelanja ya. Tapi ketika kita tata dengan rapi, ketika mereka mencari barang ya cepat, pelayanannya cepat, ramah, dan harga juga murah, itu sangat mempengaruhi dari mau tidaknya mereka kembali lagi ke toko kita. Karena bisnis retail ini bukanya bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, atau 2 tahun, atau setahun, 3 tahun, tapi kalau bisa sampai anak cucu kita bisa merasakan usaha yang kita rintis ya. Itu dari barang seperti itu. Dari lantai juga, dulu saya gunakan lantai yang ukuran 20 kali 20 ya. Saya cari-cari informasi, katanya kalau lantainya ukurannya kecil, pelanggan akan jalannya sedikit lebih cepat. Jadi ketika pelanggan jalannya cepat, mereka tidak bisa melihat barang-barang yang kita jual ya. Mereka cuma fokus kepada barang yang mereka cari, habis itu dapat barang yang mereka cari, dia bayar di kasir, selesai transaksi, pulang. Tapi ketika saya ganti, ini sangat mempengaruhi sebenarnya ya. Saya ganti dengan ukuran ubin 40 kali 40.
Jadi secara tidak langsung mempengaruhi langkah kaki dari pelanggan itu sendiri. Jadi dia jalannya sedikit lambat, ya. Dan dia lihat-lihat, kemudian dia seumpama dia awalnya pingin cari kopi, terus karena jalannya lambat dia nemu sepatu, dia ingat bahwa anaknya di rumah sepatunya udah rusak atau belum punya sepatu, jadi dia bisa beli sepatu. Seperti itu sebenarnya. Antara percaya dan tidak, tapi ini memang betul-betul mempengaruhi dari penjualan. Ya. Untuk roti-roti sistemnya adalah konsiasi ya. Konsiasi itu istilahnya laku bayar. Berapa yang laku, mereka bikin totalan nota, kemudian kita bayar. Yang rusak ditukar sama mereka. Ya. Kita juga untuk mendongkrak penjualan kita buka grosir juga ya. Yang di depan ini untuk grosir. Ya, ini untuk grosir. Dan yang ini pajang-pajangan ini. Ya, ini. Dan yang di sana itu sebenarnya dibayar, kita dapat bayaran ya, kita dibayar sama perusahaannya yang mau menaruh. Sama seperti ini, ada satu rak yang dikontrak sama satu perusahaan susu ya. Ya, mereka bayar berapa? 150 ya, 150 per bulan, 150 per bulan. 150 per bulan ya. Ya. Ini satu rak, tapi satu rak ini harus diisi barang mereka. Jadi mereka bayar ke kita. Sama juga seperti rak rokok itu, mereka bayar ke kita setiap 6 bulan sekali. Ya, lumayan untuk menambah-nambah pemasukan ya. Nah, kemudian di meja kasir. Di meja kasir itu kita sediakan barang-barang istilahnya kadang-kadang kita cari uang kembalian itu susah ya. 1.500 rupiah kita sediakan barang-barang seperti ini. Jadi ketika kita tidak punya kembalian, kita bisa kasih barang. Setidaknya bisa menambah-nambah pemasukan. Kita juga ada ya, biasanya kalau di toko-toko retail modern yang besar-besar, mereka taruh barang-barang yang disuka oleh anak kecil ya, seperti jajan-jajan, coklat-coklat. Tekniknya mereka, dia akan taruh setinggi jarak pandang anak kecil ya. Jadi itu ada triknya juga. Jadi ketika bapak ibunya belanja ke toko bawa anak kecilnya lihat coklat atau lain sebagainya, mereka beli coklat. Ya, sekian dulu dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Dan klik tanda lonceng ya untuk mendapatkan update video-video dari saya. Sekian dulu. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua.